berasal dari bahasa Ibrani, yaitu nebuah, yang berarti prediksi, baik tertulis maupun lisan. Kata nubuat dalam bahasa Inggris yaitu profesi, dan berasal dari bahasa Yunani dari kata pro yang artinya sebelum, ditambah akar kata panai, yakni mengatakan, jadi mengatakan sebelumnya. Jadi arti dari kata nubuat yaitu mengatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nubuat adalah suatu kemampuan yang berasal dari Allah melalui karya Roh Kudus yang memampukan setiap orang percaya untuk menerima dan menyampaikan pesan Allah kepada seluruh umat. Nubuat tidak memiliki hubungan dengan pengalaman dan ditentukan dengan pengalaman manusia, karena nubuat itu sendiri didasarkan oleh kemampuan mengetahui terlebih dahulu, di mana tidak seorang pun dapat mempunyai kemampuan ini tanpa pertolongan dari Allah. Dalam perjanjian baru, terdapat nubuat-nubuat yang sudah digenapi dan ada juga nubuat-nubuat yang belum digenapi. Nubuat-nubuat yang sudah digenapi yakni kelahiran dari anak darah, kematian, kebangkitan, kenaikan, kematian Yakobus dan Yohanes, kematian Petrus menyangkal Yesus, kehancuran Bait Allah dan Yerusalem, munculnya nabi-nabi palsu, dan kedatangan Roh Kudus. Nubuat yang belum digenapi yakni kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan akhir zaman. Dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Yesus akan dilahirkan dari seorang perempuan, yakni dalam Yesaya 7 ayat 14. Dalam ayat ini, Tuhan berjanji bahwa akan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nubuatan ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria adalah bagian dari rencana Tuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggenapan dari nubuatan ini dicatat di Perjanjian Baru, yakni dalam Matius 1 ayat 23 dan Lukas 1 ayat 26-38. Yang berikut, kematian. Berbeda dengan nabi-nabi lain, Yesus sendiri menubuatkan tentang dirinya sendiri bahwa dia akan menderita, akan diserahkan ke tangan manusia berdosa, ditolak, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nubuat-nubuat tentang Yesus dan kegenapannya merupakan yang paling menakjubkan di dalam Alkitab. 4 kitab Injil mencatat secara rinci bagaimana penderitaan yang mengerikan, siksaan, kematian yang tidak wajar yang dialami oleh Yesus, dan sekaligus fakta tentang kebangkitan Yesus yang menggemparkan seluruh dunia. Hal ini terdapat dalam Injil Matius pasal 26-28, Markus pasal 14-16, Lukas 22-24, dan Yohanes pasal 18 sampai pasal 21. Di antara kisah-kisah tentang Yesus yang bangkit dalam kitab Injil, terdapat suatu hal yang sangat penting dalam Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 46. Di sini dikatakan bahwa Tuhan yang bangkit itu menjelaskan secara terperinci dari kitab suci bahwa ia bukan hanya saja menderita, tetapi harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Markus menuliskan setelah 3 hari, sedangkan Matius dan Lukas menuliskan pada hari yang ketiga, tetapi ketiga penulis berkata dengan jelas bahwa kebangkitan akan segera terjadi setelah kematian. Yang berikut, kenaikan. Lukas yang menyebutkan secara khusus mengenai kepergian atau kenaikan Yesus sesudah beberapa peristiwa penampakan diri setelah kebangkitan. Catatan Lukas hanya singkat saja, yakni terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 50-51 dan tidak langsung menyebutkan kenaikan Yesus walaupun di dalamnya terkandung maksud itu. Riwayat yang dinyatakan Lukas mengenai pelayanan Yesus di dunia lebih lengkap daripada riwayat dalam kitab-kitab Injil lain, karena ia memulai dengan kedatangannya yakni kelahiran dan diakhiri dengan kepergiannya yakni kenaikan. Catatan singkat tentang kenaikan yang terdapat dalam Injil Lukas digenapi oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 yang merupakan sumber utama tentang peristiwa kebangkitan. Bagian penutup dari Injil Markus, yakni dalam Markus 16 ayat 19, mencatat peristiwa kenaikan secara singkat. Kelihatannya bagian itu terutama berdasarkan Injil Lukas, tetapi apapun asal mulanya, bagian itu menyaksikan suatu kepercayaan yang teguh bahwa Yesus telah naik ke surga. Bahwa Markus
Dalam Markus 16 ayat 19 lebih jelas mengatakan tentang hal ini daripada Injil Lukas karena menyebutkan juga tentang kedudukan Yesus di sebelah kanan Allah. Kematian Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes, yakni anak-anak Zebedeus ini, tidak mengerti sifat kerajaan Kristus yang rohania, bukan kerajaan fisik seperti yang mereka pikirkan. Akibatnya mereka berambisi untuk menduduki tempat terhormat dalam kerajaan itu. Yesus mendirikan kerajaannya dengan biaya yang tak ternilai mahalnya, yakni dengan darahnya sendiri, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Itulah sebabnya Yesus mengatakan atau bernubuat bahwa mereka yang akan meminum cawannya, yakni simbol dari penderitaan yang mereka tanggapi positif meskipun masih dalam pikiran yang keliru. Nubuat Yesus ini digenapi dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2. Yakobus mati dibunuh dengan pedang atas perintah Herodes. Pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Domitian, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, tempat ia menulis kitab Wahyu, yakni dalam Wahyu 1 ayat 9. Petrus menyangkal Yesus. Mendekati penangkapan Yesus, Yesus mengatakan bahwa iman murid-muridnya akan goyah. Petrus secara emosional menanggapi perkataan Yesus dengan mengatakan bahwa imannya tidak akan goyah seperti murid-murid lain. Tetapi Yesus tahu bahwa Petrus tidak seperti yang dia katakan itu, sehingga Yesus bernubuat bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus, meskipun Petrus bersikeras tidak akan melakukan hal itu. Hal ini terdapat dalam Matius 26 ayat 30, Markus 14 ayat 26-31, Lukas 22 ayat 31-34, dan Yohanes 13 ayat 36-38. Nubuat Yesus ini terbukti ketika Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama Yahudi. Petrus juga ikut menyaksikan pengadilan itu, kemudian Petrus menyangkali Yesus. Terdapat dalam Matius 26 ayat 69-75, Markus 14 ayat 66-72, Lukas 22 ayat 56-62, dan Yohanes 18 ayat 15-18. Kehancuran Bait Allah dan Yerusalem. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Yerusalem adalah pusat keagamaan orang Israel sejak zaman Salomo sampai zaman Yesus. Suatu ketika, Yesus mengunjungi Yerusalem dan pergi ke Bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung. Ia menubuatkan bahwa Bait Allah ini akan hancur menyusul hancurnya Yerusalem. Terdapat dalam Matius 24 ayat 1-2, Markus 13 ayat 1-2, dan Lukas 21 ayat 5-6. Nubuat Yesus tentang kehancuran Bait Allah dan Yerusalem digenapi ketika pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus bumi hanguskan dan merata dengan tanah Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 700 sebelum Masehi. Munculnya Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu. Yesus mengetahui ancaman besar yang akan dihadapi umatnya di masa akan datang apabila ia telah meninggalkan dunia. Oleh karena itu, ia perlu memberi peringatan sekaligus nubuat yang berhubungan dengan ancaman itu. Dalam nubuatnya, Yesus mengatakan bahwa Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu yang semuanya ditujukan pada guru-guru palsu dengan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan akan muncul. Bisa kita baca dalam Matius 24 ayat 24-26 dan Markus 13 ayat 22-23. Kegenapan dari nubuat ini terjadi tidak lama setelah gereja berdiri. Yudaisme dihidupkan kembali sebagai syarat mutlak mendapatkan keselamatan. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan bandingkan dalam Galatia 5 ayat 1-6. Yohanes menuliskan dalam surat kirimannya yang pertama bahwa guru-guru palsu telah tersebar ke seluruh dunia. Hal ini bisa kita baca dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 1. Pada masa pelayanannya, Yohanes menghadapi bidat yang disebut antikristus. Demikian juga dengan Paulus mengatakan fakta munculnya rasul-rasul palsu kepada orang Kristen di Korintus. Bisa kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 12-15. Kedatangan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus yang melanjutkan pekerjaannya di bumi melalui rasul-rasulnya. Sebelum kedatangan Roh Kudus, Yesus telah bernubuat kepada murid-muridnya tentang hal itu. Roh Kudus yang akan membimbing rasul-rasulnya dalam pelayanannya, terutama pada pendirian gereja yang telah dinubuatkan Yesus dalam Matius 16 ayat 18 dan Markus 9 ayat 1, menghibur dalam penderitaan mereka.
Roh Kudus yang dijanjikan Bapa akan turun di Yerusalem, oleh sebab itu mereka harus menantikannya di sana. Bisa kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Lukas 24 ayat 49, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4, dan juga Kisah Para Rasul 5, 7, dan 8. Nubuat ini digenapi dalam Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus turun ke atas mereka di Yerusalem, yakni Kisah Para Rasul 2 ayat 1-5, bandingkan juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Kematian Petrus. Setelah Yesus memastikan bahwa Petrus akan menjadi penggembala pengikut Kristus, ia menubuatkan bahwa Petrus akan mengalami kematian dengan cara yang tidak wajar dalam Yohanes 21 ayat 15-19. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Origen, seorang bapak gereja, bahwa Petrus mati disalib dengan posisi kepala di bawah. Nubuat-nubuat yang belum digenapi, yakni kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Tuhan datang kembali pada akhir zaman, Dia akan mengucapkan lebih banyak firman dan melakukan pekerjaan, menghakimi dan mentahirkan manusia. Jadi kunci untuk menyambut kedatangannya yang kedua adalah menerima firman-Nya pada akhir zaman dan mengikuti pekerjaan baru Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa, dan pada tengah malam terdengar teriakan, lihat mempelai laki-laki datang, keluarlah dan menyambutnya. Dalam Matius 25 ayat 6. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bisa kita baca dalam Yohanes 10 ayat 27. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali disebut sangat terperinci dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Akhir zaman. Alih-alih merasa takut akan akhir zaman atau bergumul dengan ketidakpastian atas kejadian di masa depan, memahami atau mengetahui firman Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita dengan pengertian dan hikmat bahwa Dia tetap bekerja sekalipun di masa-masa sulit mengelilingi kita atau hal-hal sulit mengelilingi kita. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia dalam awan-awan dengan segala kekuatan dan kekuasaan serta kemuliaannya, dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Markus 13 ayat 24-27.